Level up. This is A Game. Hey there, welcome back to another episode of A Game. Hari ini kita akan ngobrol banyak tentang brand lokal. Tentunya saya nggak sendirian di sini. Dan hari ini saya bersama salah satu member dari MEC dan juga rekan kita juga dari Agrinesia. Selamat malam Mas Marcel. Halo Pak, selamat malam. Lama gak ketemu ya? Iya, udah berapa tahun kita gak ketemu ya. Yeah. Kayaknya setengah tahun lalu pernah ini kita undang di MEC juga waktu itu ya Pak. Iya betul, tahun 2023 akhir kalau nggak salah. Buat gimana cara kita supaya bisa punya sikap untuk berkolaborasi. Betul. Waktu itu kita ngobrol banyak mengenai kolaborasi antar brand juga. Kita pernah ngobrol seperti itu. Kali ini kita memang lagi banyak mau belajar sih Pak tentang sesuatu yang namanya local pride. Iya. Katanya kalau kita nggak jualan barang Indonesia tuh kayaknya rugi banget gitu. Iya betul. Nah terus sekarang kita pengen jualan barang Indonesia, tapi kalau ngelihat di market kayaknya kebelah dua nih Pak. Ada yang suka banget sama lokal, ada yang sukanya kayaknya barang-barang yang aspirasinya selalu dari luar. Oke. Kalau menurut Bapak sendiri nih saya pengen tanya sih, selama mungkin menghandle produk-produk yang nuansanya local pride, mungkin dari pengalaman Bapak sebelumnya sampai yang saat ini, ada kesulitan nggak sih Pak? Ada challenge apa nggak sih yang mungkin dihadapi saat ini? Oke. Terima kasih Marcel. Mungkin buat teman-teman mungkin belum kenal. Saya Nanang Siswanto. Saat ini masih bergerak di marketing juga dengan berbagai macam produk yang saya handle. Memang selama 20 tahun terakhir saya di marketing, saya banyak pegang brand-brand lokal. Challenge utama adalah tentunya memahami consumer insight dari konsumen sebagai target market brand tersebut. Itu paling susah yang kita lakukan selama ini. Tapi kita melihat bahwa masing-masing konsumen itu memang punya preference dan behavior yang berbeda. Sebagai contoh, dulu saya pernah pegang produk teh yang itu gede di Sumatera. Kemudian bagaimana kita bisa mengconquer area tersebut. Kita bahkan melakukan riset kurang lebih hampir 2 tahun untuk melakukan riset mengenai konsumen. Jadi itu first thing first yang memang kita lakukan untuk memahami consumer behavior, shopper behavior, adat istiadat, kemudian hal-hal yang mungkin tidak pernah terduga kita sebelumnya. Dan itu Contoh gimana tuh Pak? Contohnya gini, ternyata kita berpikir kalau di sisi prinsipal atau manufacturing, produk kita A lebih bagus daripada kompetitor. Biasa orang marketing kan selalu bisa bikin produk test gitu kan. Namun kadang-kadang di konsumen itu belum tentu yang lebih bagus tuh buat mereka lebih suka. Mengapa? Karena itu tidak sesuai dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Bayangkan kita mengubah perilaku konsumen yang sudah mereka mengkonsumsi produk mereka selama 20 tahun terakhir. Mereka udah kenal rasanya, mereka sudah tahu cara bikinnya. Begitu kita perkenalkan dengan sebuah produk yang baru, yang menurut kita sebagai seorang marketing dan juga prinsipal, ini lebih enak loh daripada kompetitor. Kenyataannya mereka lebih nggak suka. Mengapa? Karena mereka merasa ini sesuatu yang baru dan mereka merubah behavior mereka. Jadi the biggest challenge adalah change consumer behavior. Itu yang paling susah. Makanya kita lakukan adalah kita membuat produk yang sebenarnya secara produk mungkin gak jauh beda, tetapi kita ambil angle yang lainnya. Jadi misalkan kalau dari 6P analysis, sebagai produk mungkin supposedly produk is the hero, tapi kita bisa lihat juga propositionnya, packagingnya, promotionsnya, itu kita ambil dari konteks yang lain. Dan memang it works setelah mungkin kita melakukan consumer research hampir lebih dari 1 tahun. Gitu. Consumernya aja butuh waktu 1 tahun. Consumer insight-nya kita gali lebih dari 1 tahun. Itu sebelum produknya masuk atau pas lagi produknya masuk? Sebelum produknya di launch. Wow. Jadi saya juga ikut bagaimana datang ke rumah konsumen, mempelajari kebiasaan mereka membuat produk dari dapur sampai dikonsumsi oleh teman-temannya, sampai dikonsumsi oleh keluarganya. Itu yang kita pelajarin. Jadi memang agak kompleks, but that's a challenge buat kita. Gitu. Oke. Berarti kayak tadi contoh kan teh yang bisa masuk ke marketnya Sumatera, Pak. Ya. Apakah teh yang masuk ke Sumatera ini taruhlah akhirnya ternyata bisa menggantikan habit dari consumer yang sudah ada di sana ya.
apakah yang tadinya kita bilang teh Sumatera ini bisa kita apply juga ke bagian Indonesia yang lain? Mengingat kan Indonesia ya rentang kulturnya juga cukup luas gitu ya. Terus rentang budayanya juga cukup kompleks ya gitu. Jadi mungkin kalau ada cerita boleh nih Pak. Nah, that's a good question ya. Saya sering mendapatkan cerita serupa, gitu, pertanyaan serupa. Bahwa kita sebagai marketing kadang memposisikan hanya satu sisi. Dari sisi kita as a principal. Tetapi kita juga jarang melihat dari sisi konsumen point of view mereka seperti apa. Bisa jadi istilah di kita beda dengan istilah yang konsumen. Pas pertanyaan Mas Marcel tadi, apakah dia ngomong teh Sumatera? Enggak, kita enggak boleh ngomong kayak gitu. Mengapa? Bagi mereka enggak kayak gitu cara ngomongnya. Jadi bahasa konsumen juga harus kita perhatikan. Gimana tuh Pak mereka ngomongnya berarti? Ya bagi mereka tehnya ya udah teh gitu aja. Teh aja Gitu loh. Tapi bagi kita dari sisi kita marketing ada perbedaan, ada taste-nya berbeda, flavornya berbeda, kemudian cara penyajian berbeda, packaging berbeda. Itu kan sisi dari kita marketing kadang cukup complicated. Tapi di sisi konsumen mereka melihatnya teh saya ya udah selesai seperti ini. Nah, belajar dari situ akhirnya kita mengikuti gaya bahasa konsumen, gaya bahasanya. Nah dari gaya bahasa itu kita coba apply. Oke, kita nggak ngomong itu tehnya buat orang Sumatera, enggak. Ya teh mereka kayak gini ya udah kayak gitu aja. Kita ngikutin bahasa mereka. Menggunakan bahasa-bahasa lokal juga. Atau menggunakan idioms lokal. Iya, betul. Dan kita nggak pengen membuat mereka oke ini hanya tehnya Sumatera, enggak. Kita ya udah tehnya seperti itu. Mengapa? Kan nanti berhubungan dengan tadi pertanyaan Mas Marcel berikutnya. Gimana dengan konsumen yang di luar Sumatera? Kita memikirkan itu bahwa kita melihat dari sisi antropologi konsumen. Jadi pergerakan antropologi konsumer. Pergerakan konsumen itu seperti apa? Itu saya pelajari juga. Jadi ada ternyata sebuah produk-produk itu yang bergerak di suatu daerah karena dibawa oleh masyarakat sebelumnya berpindah ke daerah tersebut. Misalkan di Jawa Tengah tuh terkenal dengan teh rasa melati, contohnya. Ngapa banyak di Jakarta warteg-warteg menjual seperti itu? Karena banyak saudara-saudara kita yang menjual warteg itu mereka membawa ke Jawa Barat dan juga Jakarta dan sekitarnya. Akhirnya taste-nya Jawa Barat ada itu juga. Dan sama juga dengan mungkin rasa teh yang dari Sumatera ke bawah ke Jakarta. Ternyata banyak juga saudara-saudara kita yang dari Medan dan sekitarnya atau Minang segala macam, mereka ke Jakarta dan sekitarnya. Mereka membawa keberhasilan mereka di sana, rasa itu dibawa ke Jakarta dan sekitarnya. Sehingga rumah makan, kalau Mas Marcel perhatikan, rumah makan Padang itu rasa tehnya beda dengan warteg. Karena pergerakan dari konsumen dari sana ke daerah sini. Nah, jadi kita sebagai seorang marketing juga bisa mempelajari dari sisi consumer behavior. Yang kedua segi shopper behaviornya seperti apa. Itu akan membuat kalau kita mau menggerakkan teh rasa ini ataupun spesifik SKU atau produk, kita harus ngikutin juga siapa target konsumen kita. Mereka perginya kemana, mereka membawa akulturasi budaya seperti apa gitu. Oke. Nah berarti butuh waktu berapa lama Pak? Mungkin kalau tadi case tadinya di Sumatera untuk dari barang belum di launching tadi aja butuh 1 tahun untuk risetnya. Butuh pas lagi akhirnya di launching butuh waktu berapa lama untuk mungkin setidaknya udah jadi top of mind deh, salah satu top of mind, mungkin salah satu alternatif lah buat si consumernya lokal di Sumatera gitu ya. Kayak mungkin tadinya buat mereka kan suka teh telur dan susu itu suka dicampur ya. Terus akhirnya kayak pakai teh ini enak juga gitu. Nah, mungkin ada cerita nggak Pak? Dan itu challenge terbesar buat kita. Mewujudkan cita-cita itu butuh waktu kurang lebih hampir 4 tahun untuk bisa mengconquer. Untuk menang di satu daerah aja. Itu minimal 4 tahun. Nah ini pertanyaan seru lagi nih Pak. Kan tadi ngomong Sumatera ya. Sumatera aja kan sebenarnya kalau dibelah itu bisa ada mungkin ada 3 segmen ya. Sumatera bagian utara, Sumatera yang tengah, dan Sumatera bagian selatan. Itu Bapak dan tim itu apakah waktu itu serempak? Pokoknya satu Sumatera deh, atau ternyata balik lagi tadi mengerti lagi kontekstualnya masing-masing daerah, kontekstual yang Sumatera bagian utara seperti apa, mungkin Sumatera bagian yang tengah seperti apa, Sumatera bagian yang selatannya seperti apa. Nah, benar banget. Jadi kita nggak bisa langsung bleng di semua area.
Karena meskipun sama-sama Sumatera, saya juga mempelajari bahwa behavior, adat budaya juga masing-masing beda. Oke. Kemudian pendekatan mereka terhadap suatu produk juga beda. Kemudian cara mereka menggunakan produk itu menjadi apa juga beda gitu loh. Sehingga kita mempelajari memang seluruh area, tapi kita ada stagingnya. Kita mau menang di mana dulu nih? Ketika menang suatu area, kita kita replicate ke area-area lain. Nah, jadi replikasi itu satu butuh. daerah itu jadi case study ya? Betul, case study. Nah, itu memang challenge sebuah brand lokal memang seperti itu. Dan itu juga enggaknya tadi di produk yang saya pegang sebelumnya itu. Setelah saya pegang juga sama juga di kategori lain dan masih serupa juga sama. Kadang kita berpikir bahwa orang-orang di Jakarta suka produk A gitu kan. Tetapi kita sebagai brand lokal, kita juga harus pelajarin market terbesar produk ini di mana. Jadi nggak harus Jakarta sebagai center of attraction, tapi bisa jadi produk A ini gede misalkan di Medan, produk A ini mungkin misalkan gede di Makassar misalkan, atau bahkan sebuah produk mungkin gede di Manado. Nah bisa jadi itu juga kejadian. Jadi dulu saya pernah pegang produk margarin, itu gedenya tuh ternyata bukan di Jakarta, even Tapi di ini, satu kota di Sulawesi. Oke. Salah satu kota di Sulawesi. Salah satu kota di Sulawesi dan itu kontribusi terbesar bagi produk tersebut gitu loh. Mengapa? Ya kita pelajarin consumer behavior mereka seperti apa, shopper behavior mereka seperti apa, budaya mereka terhadap sebuah makanan ataupun festival ataupun momen itu seperti apa. Nah dengan begitu kita bisa memaksimalkan bahwa potensi masing-masing daerah itu tidak sama dengan daerah lain. Dan untuk tahu itu, ya tugas marketing memang harus mempelajari benar-benar mengupas consumer insight, shopper insight, distributionnya, kemudian kebudayaan mereka. Jadi bukan hanya sekedar kita bikin produk komunikasi, enggak, tapi jauh lebih dari itu. Kalau kita udah bisa menguasai di sisi back end-nya, akan mempermudah kita, di area ini produk ini gedenya, bahkan by SKU level kita harus tahu. Jadi pride dari lokal brand itu juga nggak bisa sekedar sebuah brandnya aja. Kalau saya dari sisi analisis, packaging juga penting. Ada packaging untuk sama-sama produknya, atau packaging A untuk channel ini, packaging B bahkan untuk area ini. Mengapa? Karena behavior mereka beda. Pernah ada sebuah brand jus gitu, gedenya ternyata bukan di Jawa. Tahu nggak di mana? Di salah satu kota di Kalimantan. Kenapa? Mengapa? Karena consumer behavior di sana itu dipakai untuk tambang. Jadi para pekerja-pekerja itu kan mereka butuh asupan nutrisi yang bagus, gizi yang bagus. Dan tentunya kan mereka kalau bolak-balik beli di toko kan lebih mahal jatuhnya. Jadi belinya bulky. Belinya kemasan yang gede-gede gitu lah. Ternyata tuh konsumnya gede banget dibandingkan dengan kota di Jakarta bahkan. Jadi understanding shoppernya kan bukan pekerjanya. Shoppernya adalah pegawai tambang yang menyediakan mesnya buat karyawannya. Konsumernya memang pegawai tambang. Nah jadi dan mereka kan secara uang kan mungkin nggak bermasalah ya, cukup lah karena mereka pertambangan itu. Jadi kita harus mempelajari sampai sedetail itu agar tahu produk kita ini disukai di segmen yang mana. Nah ini tadi pertanyaan menarik nih Pak. Kalau tadi akhirnya jadi pilihannya pegawai tambang ya, kok bisa? Maksudnya dari sekian banyak jus, kenapa yang dipilih adalah jus yang merek tadi gitu ya? Apakah satu karena di drive karena simple karena availability aja? Karena nggak ada nih jus yang model seperti ini, harganya seperti ini atau pakai seperti ini di tempat ini gitu? Atau ternyata di drive dari top of mind yang sifatnya nasional. Contoh pengurusnya ternyata orang Jakarta gitu kan. Saya bawa aja, saya ngurusin budget kan buat orang Kalimantan kan gitu kan. Ya udah saya tinggal provide buat mereka gitu kan. Maksudnya kalau mungkin ada sejarahnya boleh nih Pak. Jadi bisa teman-teman di sini marketer-marketer juga bisa belajar gimana sih caranya kita bisa nembak sampai sejitu itu gitu. Ya. Itu sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa kita di marketing kan produk pasti the hero dulu. Habis itu kita juga menentukan secara place, lokasi mau kita mana di tempat yang tepat, di packaging yang tepat juga gitu loh. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa produk kita bagus, berikutnya tugas teman-teman di sales. Mereka memastikan ada channel yang tepat nggak produk ini. Jadi dengan channel yang tepat ini kita akan bisa nembak di SKU yang tepat yang mana. Tentunya secara produk
kegunaannya apa. Oke, dengan kita membekali teman-teman sales juga di lapangan dengan produk knowledge yang tepat, diharapkan mereka bisa mencari sasaran tembak yang tepat. Oke. Nah, bisa juga tuh dipengaruhi oleh juga promotion. Komunikasi yang tepat mengenai produk ini. Promotion kan necessary harus lewat TV atau digital, enggak juga. Tapi channel yang tepat, shoppernya siapa? Kalau shoppernya adalah pegawai tambang, tentunya tugas teman-teman sales adalah melakukan B2B approach ke para pegawai tambang tadi. Dengan produk knowledge yang dilengkapi oleh teman-teman marketing. Ya, otomatis begitu dapat satu, itu bisa akan mempermudah mereka leverage ke tempat-tempat lain yang serupa dengan target marketnya. Oke. Nih ada satu pertanyaan lagi Pak. Tadi melihat ternyata membangun market itu kan juga butuh membuat case study-nya ya. Gitu ya. Membuat satu percontohan sehingga akhirnya bisa jadi nih kita tinggal duplicate caranya gitu kan. Semoga caranya bisa dipakai gitu ya. Formulanya bisa dipakai, cuma mungkin kita harus pakai konteks yang berbeda aja nih. Kadang kan itu butuh waktu ya Pak. Betul. Dan kalau mungkin di level stakeholder, bahkan shareholder maksud saya. Kadang-kadang kan waktu itu bukan menjadi constraint. Gimana cara Bapak mungkin di posisi di marketer gitu sebagai marketer pada saat itu untuk memastikan atau untuk meyakinkan kepada shareholder bahwa ada sesuatu yang bisa kita pegang dan ada sesuatu yang bisa menjadi komitmen gitu untuk mereka juga bisa merasa tenang gitu kan. Kan kadang-kadang saya pengennya satu Indonesia segera nih dalam waktu 2 tahun gitu kan. Nah, tapi kan ternyata caranya barang yang tadinya dituju untuk masuk ke Sumatera aja, untuk menang di Sumatera aja butuh waktu. Gimana caranya mau menang satu Indonesia gitu kan. Oke. Semuanya selalu berangkat dengan business case ya. Ketika sebuah brand kita launch new product development, pasti diawali dengan business case. Business case ini butuh berapa lama untuk mencapai titik poin kita harus menang di level ini. Mulai dari top line-nya berapa, bottom line-nya berapa, dan investment-nya berapa. Butuh waktu berapa lama. Tentunya akan dimulai dengan market size-nya seberapa besar. Kita mau menyasar market size besar itu, mau dapat market share-nya berapa persen. Sepanjang waktu berapa tahun. Misalkan kita mau launch sebuah produk A seluruh Indonesia, tapi kita butuh waktu let's say 5 tahun untuk mendapatkan certain market share. Kan market share kan pasti akan pelan-pelan akan naik. Betul. Nah, naik itu akan disesuaikan dengan kita mau mana dulu nih. Nah, otomatis ketika kita sudah punya data market sizing, kita mau nyasar area mana, mau channel mana, step-nya berapa lama, tentunya kita udah tahu tuh, paling nggak kita udah punya kompasnya. Kita mau ke kanan dulu, mau ke kiri dulu, mau channel GT dulu for example, atau channel MT dulu for example, atau bahkan ke Horeca dulu. Nah, yang penting kita udah tahu di awal. Nah, tentunya 3 atau 4 tahun atau 5 tahun itu akan menyesuaikan dengan seberapa kuat nafasnya kita untuk sampai ke level itu. Nah, nyatanya produk yang saya launch itu sampai sekarang alhamdulillah masih gede, masih jalan gitu loh. Nah, something yang kita tahu bahwa kita mau reach di level ini, kita membutuh waktu sekian tahun. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tapi di tahun tersebut kita bakal mendapatkan estimasi volume segede ini. Nah, jadi kita punya step up nih. Kita punya step up-nya naik sedikit-dikit, tapi kita tahu di tahun keberapa kita bakal bisa dapatkan market share atau market size sebesar yang kita harapkan. Tapi pernah nggak Pak? Mungkin saya lebih direct lagi nih Pak pertanyaannya. Menghadapi yang jenis yang tadi seperti saya bilang, yang dimensi waktu itu kayaknya nggak ada. Ada pastinya. Dan challenge pertama adalah bahkan sebelum saya launch sebuah produk, ada beberapa produk yang pernah launch sebelumnya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kalau produk ini gagal? Jadi even produk belum di launch. Sudah ada pertanyaan bagaimana kalau produk ini gagal? Kalau saya melihatnya adalah gini. Sebuah produk itu pasti ada momentum kapan kita bakal lanjut atau enggak. Yang kita lakukan adalah kita punya post launch evaluations. Dari evaluasi itu kita bakal lanjut atau enggak. Jadi dari situ pertanyaannya apakah kalau ini kita melanjutkan, apa bakal kita support? Ada adjustment apa di sana? Gitu. Jadi memang waktu tetap ada sebagai salah satu faktor untuk kita mau lanjut atau enggak. Namun sepanjang perjalanan itu ya
tadi saya bilang nggak semuanya yang saya launch itu nggak berhasil juga. Ada juga yang gagal juga. Tapi kita udah ada titik keputusan, oke ini kita lanjut atau ini nggak kita lanjut dengan beberapa learning yang kita udah dapatkan. Gitu. Saya juga mau belajar nih Pak dari yang gagal nih Pak. Kenapa gagal? Maksudnya tadi kan case tadi sudah dibangun. Berarti kan sudah tahu formulanya nih gitu kan. Sampai akhirnya gagal, apakah formula yang salah? Apakah mungkin pendekatannya kurang kurang custom misalnya. Ya jujur kita bukan hanya belajar dari yang berhasil ya Pak. Kayak kita juga mungkin belajar dari sesuatu yang kita bisa evaluasi dari yang kita udah pernah lakukan. Sebenarnya beberapa kegagalan yang pernah saya lakukan itu mostly memang di drive dari kekurang tajaman ketika kita menentukan who's the consumer and who's the shopper. Itu salah satu learning bagi saya terbesar ketika saya launching sebuah produk yang gagal sebenarnya. Bahkan untuk produk yang sama, consumersnya atau shoppersnya bisa beda. Bisa beda gitu loh. Di kategori yang sama bisa jadi konsumernya beda, shoppernya juga beda. Meskipun marketnya gede, kita melihat bahwa ini marketnya gede, nggak mungkin kita nggak bisa masuk dengan semua sumber daya yang kita punya. Pada akhirnya kalau kita nggak tajam banget, shoppernya siapa, konsumernya siapa, itu bisa gagal. And it happen dan benar gagal beneran gitu loh. Karena itu akan menentukan. Kadang gini kita berpikir itu konsumen saya. Dia bisa bakal beli produk saya, mampu, harganya oke, produknya oke. Kenyataannya, day to day-nya bukan dia yang beli barangnya. Yang beli mungkin bapaknya, mungkin ibunya, atau saudaranya. Dia hanya sebagai makai aja. Padahal ketika kita melakukan FGD, kita pikir dia yang membeli. Padahal dia sebagai konsumen aja. Nah, decision making bukan di dia. And when it happen, itu akhirnya barang itu gagal. Nah, saya juga mengalami kegagalan. Itu salah satunya kekurangan tajaman saya untuk memahami who's their shopper behavior, dituduh mereka seperti apa sampai sedetail itu dan ternyata itu memberikan efek yang besar. Oke, menarik. Jadi kalau tadi saya bisa bilang, apakah perlu Pak seorang marketer? Mungkin kalau tadi ceritanya nih fasenya nih, fase yang tadi akhirnya bisa menguasai Sumatera, terus akhirnya sekarang lagi mau penetrate pulau-pulau yang lain. Nah, cara Bapak mengevaluasi itu apakah mengevaluasi berdasarkan pulau sampai yang tadi dibilang tajam itu sampai setajam apa? Level geografis kah? Level provinsi kah? Rayon kah atau kecamatan kah gitu. Jadi mungkin ini juga jadi new news ya buat teman-teman marketer bahwa kayaknya membuat sebuah target market kan selama ini mungkin bikinnya ya segmentasi umur sekian sampai sekian, jebret gitu kan, serba sayapnya lebar, male, female, urban, mungkin ada yang lebih dalam ya sampai ke level psikografis dan kawan-kawan. Tapi untuk produk mass appeal mungkin bisa, tapi untuk produk-produk yang tadi bisa diterimanya dengan kearifan lokal gitu atau diterimanya dengan konteks lokal, itu kayak butuh pembelajaran lebih banyak gitu, mempelajari culture segala macam. Nah tadi butuh mendisek sampai sedalam apa Pak untuk bisa kurang lebih tajam nih menentukan target marketnya? Kalau saya bahkan sampai setajam di level mungkin kalau kita mungkin level kecamatan lah gitu. Dan itu memang datanya memang data primer ya, bukan data sekunder. Data primer dari data internal kita sendiri gitu loh. Misalkan kita penetrate misalkan di Kota Palembang for example. Di Kota Palembang sendiri kan kita punya data juga internal maupun eksternal, teman-teman set agency. Nah di internal pun kita juga harus cek di area mana di Kota Palembang itu yang kuat dan mana yang lemah. Kita pelajari kenapa yang lemah di situ, apa yang kita lakukan di situ. Termasuk juga kalau kita misalkan kita launching produk misalkan di Makassar ataupun di Sulawesi pada umumnya, kita akan cek sampai sedetail mana tempat kita ini kuat atau tempat kita ini lemah, dan kuat pun di occasion yang seperti apa. Dan lemah di occasion seperti apa. Nah itu sudah sampai selevel itu. Mengapa? Karena dengan begitu itu kan kita akan tahu kalau kita mau replicate itu kita akan menyesuaikan di area mana dan occasion seperti apa yang kita bisa replicate gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar target marketnya ibu-ibu umur 35 sampai 45 itu terlalu umum banget. Bahkan urban suburban, karena gini, urbannya di Sumatera itu beda dengan urbannya di Jawa. Tipikal ininya ya. Bahkan mungkin Jakarta dengan Jawa Barat aja bisa beda ya. Bisa beda gitu loh. Dan itu sampai sedetail itu. Bahkan termasuk sampai budaya itu kita harus pelajarin.
Budaya Sumatera seperti apa, budaya di Jawa seperti apa, budaya di Kalimantan seperti apa, Sulawesi seperti apa. Oke. Itu juga kita pelajari untuk apa? Untuk melihat, oh saya pride loh kalau saya bawa produk dengan ini. Menjawab pertanyaan Mas Marcel dari awal banget tadi. Ya. Kenapa kalau sebagian orang Indonesia suka dengan produk lokal, sebagian suka dengan produk mungkin impor ataupun high class gitu kan. Thank you Pak di recall ya pertanyaannya. Itu nyambungnya ke sini. Iya. Kan ada beberapa area Iya. yang mereka maunya saya produknya produk ini karena kebanggaan saya dari kota saya. Tapi ada sebagian segmen yang mereka butuh emang semacam kayak inspirasi. Oh, ini produk dari produksi dari Jakarta. Saya mau pakai ini for the certain level. Untuk pride-nya dia. Tapi untuk konsumsi tertentu yang sifatnya ini individu di rumah dia, orang lain nggak perlu tahu. Ya produk lokal juga lebih bagus. Tapi untuk produk-produk yang dia dikonsumsinya orang lain tahu mereknya apa, itu membuat dia jadi saya pride karena saya beli produk yang kelasnya atas. Oh nice. Saya beli produk yang mungkin produksi dari Jakarta atau produksi dari Medan atau produksi dari Surabaya for example. Atau kalau di Medan malah produksi dari Malaysia atau Singapura. Misalkan kayak gitu. Nah, jadi ada certain occasion kita harus pelajari nih. Dari balik yang tadi, kenapa dia suka produk lokal, dikonsumsi pas saat seperti apa, yang beli siapa, yang bakal ngelihat siapa. Jadi sometimes produk itu to see and to be seen. Jadi kita bawa ini karena apa kebutuhan saya pribadi buat di dapur saya, atau saya bawa ini karena saya pengen dilihat orang saya bawa ini. Nah itu juga something consumer behavior, shopper behavior yang kita coba pelajari Mas Marcel. Karena masing-masing daerah beda, kemudian pengetahuan mereka tentang produk ini juga beda. Kemudian bahkan di level usia itu juga penting nih. Ada usia-usia yang mungkin saya pakai produk ini karena masa kejayaan saya. Waktu dulu misalkan untuk umur-umur mungkin di atas 45 tahun ke atas. Biasanya cat rambut ya Pak ya? Nah, udah kayak gitu. Tapi ada juga produk-produk yang ini produk anak sekarang. Saya nggak mau pakai itu. Nanti persepsinya. Jadi persepsi di level konsumen juga kita lihat nih. Jadi tidak hanya persepsi dari kita sebagai prinsipal Mas Marcel. Sehingga karena itu salah satu menjawab pertanyaan Mas Marcel di awal tadi. Kenapa orang sebagian suka yang produk sangat lokal. Kenapa orang suka produk yang mungkin high class level lah. Jadi kita memahami dari sisi kita sebagai prinsipal manufacturing, tapi itu tahu juga dari mereka dari point of view mereka dari sisi konsumen. Oke. Nah sekarang saya pengen lebih dalam lagi nih Pak ke yang sekarang lagi dikerjain. Saya tahu saya brand yang paling besar tuh Sangkuriang ya Pak. Iya betul. Ada challenge gak Pak waktu itu? Yang mungkin waktu pertama kali datang ke company tersebut, akhirnya melihat ini Sangkuriang nih punya challenge dan kayak saya punya impian buat membesarkan dengan cara ini. Sebenarnya kalau saya boleh bilang produk lapis Bogor Sangkuriang ini sudah menjadi salah satu ciri khas Kota Bogor. Bahkan kita sudah menjadi semacam kayak official gift dari Kota Bogor. Challenge terbesar adalah bagaimana membuat brand tersebut tetap sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Bagaimana brand tersebut masih bisa di-manage dengan bagus secara brand quality, produk quality, innovation di mata konsumen dan juga shoppernya. Karena tantangan terbesar adalah mungkin Jakarta Bogor udah sangat dekat ya. Suatu waktu mereka bisa bolak-balik. Dan tentunya konsumen kita pasti selalu menunggu-nunggu what next inovasi yang kita bisa bikinkan. Dan tahun lalu kita bikin produk yang bentuknya donat, tapi rasa dan aromanya sesuatu yang baru buat konsumen kita. Jadi namanya donat kukus Sangkuriang gitu kan. Dan aromanya bubble gum. Jadi sesuatu yang beda gitu loh. Kita juga punya rasa talas juga ada juga di sana. Jadi membuat sesuatu yang baru, attracting konsumen untuk datang lagi ke toko-toko kita, kemudian memberikan pengalaman baru buat mereka juga. Dan tentunya pada akhirnya kita harus mempunyai produk-produk yang buat konsumen mau datang lagi. Jadi sorry Pak, saya pengen tahu nih. Ya. Itu hubungannya bolu Sangkuriang dengan Kota Bogor, apakah karena dia menggunakan ingredients dari talas atau flavor untuk dari talas? Ya. Lapis Bogor Sangkuriang awalnya memang diproduksi oleh owner kita untuk bagaimana membuat nilai tambah dari talas. Karena Bogor memang terkenal dengan talasnya. Talas Bogor. Nah, talas Bogor. Orang-orang datang ke sana dulu hanya beli talas untuk keripik aja ataupun langsung dimasak di rumah. Tapi founder kita memang
membuat itu dari konten tepung talas untuk dijadikan sebagai salah satu bahan baku bikin lapis Bogor Sangkuriang. Sehingga satu varian kita yang paling laris ya talas yang original gitu. Dan itu benar kita pakai tepungnya. Iya. Ada beneran, Betul. dan talas tuh bisa dibikin tepung. Iya. Jadi ada ingredient talas yang memang kita pakai beneran dan itu talasnya dari Bogor beneran. Berarti gitu. apakah rohnya bolu Sangkuriang itu selalu berdasarkan talas sehingga waktu nanti akhirnya Bapak melakukan innovation itu akan turunan dari maksudnya karakteristik Bogornya kan Pak? Iya. Kalau tidak ada talas berarti kan Bogornya hilang nih. Atau gimana cara menjembataninya nih? Sebenarnya talas itu kan salah satu ciri khas Kota Bogor. Ya. Ada rusa, ada kebun raya, kemudian ada kampus IPB, kemudian ada banyak hal yang menjadi ciri khas utama Bogor. Salah satunya ya si talas tadi gitu loh. Secara produk kita punya banyak varian yang ada juga mengandung talas juga dalam bentuk keripik, dalam bentuk lapis, dalam bentuk mungkin bolu, dalam bentuk donat. Jadi bentuknya bisa macam-macam gitu. Jadi kita menyesuaikan karakter dari produknya. Tapi tadi resipinya tadi produknya juga beda. Iya. Kemudian kemasannya juga kita buat beda. Target marketnya kan kita nggak hanya melulu ke target market konsumen mungkin dewasa. Tapi kalau ke anak-anak dalam bentuknya donat. Jadi itu dia yang mereka mau konsumsi. Jadi terus consumer behavior juga harus kita pelajarin. Bahwa ternyata konsumen kita nggak hanya orang tuanya aja gitu. Kan itu oleh-oleh ya Pak perlakuannya. Anak-anak cara akses oleh-olehnya gimana? Apakah dia harus ke toko oleh-oleh juga? Sebenarnya datang ke toko kita tuh nggak insider buat oleh-oleh. Tapi mereka udah menggunakan sebagai konsumsi pribadi. Kalau mereka lagi ada acara di rumah. Ya kalau ibunya pergi bisa anak suka nanya, "Ma mau kemana?" Kau mau ke toko Sangkuriang. Beliin dong apapun itu. Nah ibunya pasti ngambilnya sesuatu yang dia sesuaikan dan anaknya suka. Diberikanlah donat gitu. Salah satunya seperti itu. Jadi sekarang untuk orang lokal pun, lokal Bogor pun, dia bisa menjadikan itu seperti toko roti lah ya, atau toko kue. Iya. Kurang lebih seperti itu karena mereka banyak juga dipakai buat pengajian. Sebagai oleh-oleh ketika mereka pas mungkin lagi berkunjung ke saudaranya lagi ada acara apa. Kemudian mereka membawa misalkan lagi berkunjung karena yang sedang berduka lagi ke rumah sakit misalkan. Jadi sudah menjadi consumer behavior sehari-hari konsumen di Bogor gitu. Saya mau nanya Pak, itu yang tahu value tentang talas Bogor itu kan mungkin orang Bogor ya, dan melihat sejarahnya si bolu Sangkuriang itu orang yang mungkin sudah lama di Bogor atau orang yang sering berkunjung ke Bogor, gitu ya. Bagaimana caranya kalau misalnya dari mungkin manajemen atau dari stakeholders ternyata pengen ke arah harus sampai level ekspansi, gimana caranya menularkan value yang orang Bogor sudah tahu atau consumer yang sekarang sudah pakai gitu ya, atau sudah konsumsi bisa ditularkan ke konsumen yang belum tahu sama sekali Pak. Nah biasanya itu memang istilah kita getok tular ya, referral. Jadi banyak juga konsumen-konsumen kita yang bermukim di Jabodetabek. Ketika mereka pulang kampung pas festif Lebaran mereka bawa oleh-oleh. Tentunya hal yang sama ketika mereka pulang lagi mereka selalu nitip. Nitip dong. Jadi sebenarnya itu yang menjadi kenapa konsumen-konsumen kita tetap loyal terhadap lapis Bogor Sangkuriang. Karena ada saudaranya mungkin lagi kuliah di Bogor, pulang bawa, nanti orang tuanya nengok anaknya di Bogor, mereka bawa lagi. Jadi sudah menjadi behavior mereka. Tidak hanya sekedar oleh-oleh tapi sudah menjadi makanan khas teman-teman dan konsumen kita di Bogor, baik untuk oleh-oleh saudaranya ataupun bahkan buat day-to-day sehari-hari. Bahkan menariknya ada beberapa konsumen kita yang memakai produk kita tuh untuk rasa tertentu sebagai kue ulang tahun. Jadi ya bagi mereka sudah muncul occasion tertentu ya Pak. Ada gitu. Nah itu yang banyak konsumen kita melakukan itu day to day dari mereka gitu. Nah tadi kan mungkin namanya getok tular masih di radius yang tergapai nih Pak. Saya mau ambil jauh deh misalnya Sumatera Pak. Konteksnya gimana tuh Pak memindahkan konteks bolu Sangkuriang yang berdasarkan talas di area Bogor sampai ke Sumatera gitu. Dan gak semua orang Sumatera kan juga tahu Bogor Pak. Sebenarnya kita ada momentum biasanya kalau kita namanya ada PRJ juga kan. Nah PRJ kan biasanya yang datang kan gak hanya orang Bogor tapi orang Jakarta. Which is orang Jakarta juga banyak yang datang dari kota-kota lain.
Oke. Jadi momen itu bisa kita akan pakai untuk sekaligus mengedukasi, sekaligus mengasih tahu bahwa ketika mereka kunjung ke Jakarta, mereka sedang main ke Bogor, mereka bisa bawa itu. Jadi konteksnya kita mencari occasion di mana banyak konsumen datang. Dan tentunya salah satunya itu. Itu yang bisa kita lakukan. Selain kita juga punya channel sosial media ya, Mas Marcel. Tentunya sosial media menjadi bahan konsumen tahu produk kita dan brand kita dari mana gitu. Oke. Itu kan ya sosial media supaya lebih luas lagi ya Pak ya. Betul. Oke. Ada trik khusus nggak sih Pak supaya jago di lokal? Trik khusus bagaimana bisa jago di lokal? Sebenarnya akan kembali ke pertama keunggulan produk kita apa. Yang kedua bagaimana kita bisa berinteraksi dengan local wisdom, ciri khas di sana seperti apa. Kemudian yang ketiga bagaimana kita bisa berinteraksi dengan komunitas di lokal tersebut. Dan terakhir apa yang bisa kita berikan manfaat buat area tersebut. Nah itu jadi ini kan timbal balik ya. Jadi apa yang bisa kita Saya berikan mau nanya lagi situ. nih Pak, manfaatnya yang kayak gimana nih manfaat yang Bapak kasih waktu itu? Manfaatnya Selaku marketer dengan produk ya maksud saya. Ya, manfaatnya adalah kita memberikan kesempatan buat masyarakat lokal tentunya ikut berbisnis dengan kita, contohnya seperti itu. Jadi kebetulan kita kan punya toko nih. Oke. Di toko itu ada alokasi space yang buat UMKM lokal. Jadi semakin kenceng produk kita, semakin ramai toko kita, tentunya kan produk UMKM yang kita bina, kita ajak kerjasama kan semakin ramai juga. Jadi kan itu memberikan manfaat juga buat konsumen dan juga buat masyarakat sekitar. Termasuk juga tadi misalkan ya karena kita pakai talas Bogor, ya tentunya petani talasnya juga bermanfaat mendapatkan benefit dari situ. Jadi ada timbal balik lah antara kita pelaku usaha dan juga dengan lokal community, kemudian juga local government juga. Itu yang kita mencoba berinteraksi dengan bagus dengan mereka. Gitu. Oke, saya mau nanya kisaran angka ya Pak ya. Kalau tadi ada UMKM yang akhirnya dibangun sebagai partner, kita berjalan bersama-sama nih. Ada berapa UMKM yang akhirnya misalnya tergabung sekarang dengan Sangkuriang. Terus mungkin petani, ada beberapa petani yang mungkin merasa diuntungkan dengan akhirnya pemanfaatan dari talas itu menjadi punya added value ya. Gitu. UMKM kita lebih dari 50 lah UMKM di Kota Bogor sekitarnya yang sudah bekerja sama dengan kita. Karena kan masing-masing UMKM kan distribusikan mungkin nggak jauh-jauh ya. Jadi toko kita daerah sini mereka suplai ke situ. Toko sini mereka suplai ke sana. Itu yang kita coba mengakomodasi ke mereka. Dan kalau petani tentunya pasti banyak ya. Karena kebutuhan juga banyak gitu kan. Dan petani kan mereka memang nggak langsung menjual ke kita. Tapi kan mereka membuat itu sebuah produk menjadi tepung dulu. Tentunya dengan mereka meningkatkan kapasitas produksi juga akan beriringan dengan kita jual lebih banyak lagi. Gitu. Oke. Saya mungkin minta Bapak nih kasih pesan buat marketer-marketer di sana gitu ya. Karena kan tadi yang nanti akan nonton podcast kita ini itu tuh bukan hanya marketer, bisa jadi pemilik bisnis juga nih, tapi skalanya masih kecil. Saya masih mau berani lokal dulu, saya belum bisa berani secara distribusinya secara nasional gitu. Ada tips nggak Pak? How to develop produk yang mungkin bisa kita bilang local pride dari Indonesia? Atau mungkin dari sebuah tempat tadinya dan kita bisa sampai ke global one day gitu sih Pak. Yang pertama kita harus buat brandnya. Kadang kita suka lupa. Kita punya produk bagus tapi kita lupa mengamankan brandnya. Itu dulu. Sebab marketing kita harus mengajarkan atau memberitahu teman-teman semuanya brand itu sangat penting. Karena kalau produk semua orang bisa bikin. Terus yang kedua, kita juga perlu tahu produk kita khasnya apa. Itu yang harus kita miliki di situ. Nah, kekhasan ini bisa macam-macam, mulai dari rasanya, namanya, ataupun kemasannya juga bisa kita lakukan itu. Atau bahkan sumber bahan bakunya. Kemudian yang ketiga, harus jelas visi dan misi dari owner tersebut mau seperti apa. Apakah kalau misinya mungkin bakal nasional atau bahkan global, tadi Mas Marcel sampaikan, tentunya bakal ada step up perjuangan untuk bisa mencapai ke sana. Dan kesabaran itu memang dibutuhkan. Nah, dibutuhkan dan sejauh mana nafas kita kuat untuk mencapai itu. Jadi ya tetap angan-angan harus tinggi, tapi
start small and move fast. Dari situ kita bisa berkembang lebih cepat. Namun jangan lupa tadi brandnya harus dibuat dengan proper, produknya jangan lupa kualitas yang bagus, kemasannya juga bagus juga. Jadi itu kita nggak boleh menyampaikan hal tersebut. Ya. Mungkin banyak hal-hal yang suka dilupain ya Pak ya. Betul. Kayak produk mah udah harus produknya kayak gini aja atau packaging gini aja yang bisa kasih gross margin lebih tinggi gitu ya. Karena itu kejadian di banyak produk saya pikir yang semulanya lokal tapi dia mengglobal karena secara kualitas kemasannya bagus. Orang mau nenteng bawa ke pesawat juga mereka nggak malu. Jadi something yang itu juga harus kita consider dan pertimbangkan juga. Jadi nggak produknya bagus, produk is the hero, packaging juga harus bagus juga. Nama juga harus menjual, jangan lupa dihakikan. Kemudian itu jangan sampai lupa. Kemudian tentunya secara harga juga bisa bersaing. Dan yang paling penting bagaimana produk ini bisa memberikan manfaat buat siapapun yang mengkonsumsinya. Saya ada satu lagi Pak tantangan buat Bapak. Jadi kita kan sekarang lagi pengen go lokal nih Pak. Lebih bangga sama produk-produk Indonesia gitu ya. Mungkin Bapak bisa kasih ajakan buat audiens supaya bisa lebih suka, lebih bangga, lebih proud sama produk-produk Indonesia. Sebenarnya teman-teman banyak produk-produk dan juga brand-brand lokal yang punya kualitas yang bagus, kemudian punya brand dengan positioning juga bagus juga, dan harga sangat terjangkau, dan banyak brand-brand lokal yang produksi anak-anak bangsa sendiri, dan tentunya dengan teman-teman banyak mengkonsumsi brand-brand lokal itu sama aja juga teman-teman membangun perekonomian Indonesia, meningkatkan kapasitas dan kualitas produk itu sendiri. Tentunya semakin banyak teman-teman mengkonsumsi dan memberi produk lokal, akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang bisa dihasilkan. Jadi bukan hanya dari pabriknya, bukan hanya dari tim head office-nya, tapi pikirkan juga pedagang-pedagang yang semakin banyak menjual produk itu. Jadi semakin ada, misalkan ada 1.000 pedagang yang menjual, tentunya ada 1.000 kali berapa anggota keluarga dia yang bisa dihidupin dari produk tersebut. Jadi kita berpikirnya harus agak panjang. Jadi nggak sekedar produknya dari si yang punya produk, tapi jauh lebih dari situ, bahwa semakin laris produk tersebut tentunya akan memberikan manfaat nggak hanya buat si yang punya brand, tapi buat mereka-mereka pedagang-pedagang yang juga menjual barang tersebut, tentunya buat keluarga mereka juga. Wah, thank you. Saya mau tepuk tangan buat Bapak nih, tapi gini nggak kedengeran ya. Thank you banyak nih Pak buat waktunya, dan kita banyak belajar. Mungkin saya habis ini mau kasih take out nih buat teman-teman yang di sini. Jadi seperti yang tadi kita tahu, ternyata local pride itu tuh penting buat kita. Dan ini mungkin buat teman-teman marketer atau teman-teman yang saat ini punya UMKM, saatnya kita bangun brand kita, saatnya kita bangun Indonesia melalui produk-produk yang kita bisa banggakan dan konsumen kita juga banggakan. Gitu ya Pak. Saya thank you banget ya Pak buat waktunya Pak. Sama-sama Mas Marcel. Semoga next time kita bisa ngomong dengan topik yang lain nih. Siap. Semoga membantu banget. Thank you Pak Nanang. Sama-sama. Nah guys, seru banget ya ngobrol soal local product bareng Pak Nanang tadi. Dan gimana? Jadi tertarik kan bikin produk lokal? Apalagi kalau bikin produk lokal bisa mendunia. Nah saat ini kita juga bakal ada episode-episode selanjutnya yang gak kalah seru dari episode yang sekarang. So, stay tuned on the next video. This is A-Game, Game Up, Level Up! Level up. This is A-Game.